Kementerian Keuangan kembali menawarkan instrumen investasi berupa surat berharga negara (SBN Retail) kepada masyarakat investor di tanah air, yaitu obligasi negara retail atau ORI 029 yang ditawarkan dalam dua seri dengan tenor berbeda. Ya, mengawali tahun 2026, pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi surat berharga negara kepada masyarakat investor, yakni obligasi negara retail atau ORI 029. ORI 029 ditawarkan dalam dua seri, yakni seri ORI 029T3 dengan tenor 3 tahun dan ORI 029T6 dengan tenor 6 tahun, serta dengan tingkat kupon yang kompetitif. Kementerian Keuangan kembali menawarkan instrumen investasi berupa surat berharga negara (SBN Retail) kepada masyarakat investor di tanah air, yaitu obligasi negara retail atau ORI 029 yang ditawarkan dalam dua seri dengan tenor berbeda. Seri ORI 029T3 dan ORI 029T6 merupakan ORI ketujuh yang diterbitkan oleh pemerintah dengan dua pilihan jangka waktu, di mana penjualannya dilakukan secara online melalui ISBN. ORI 029T3 memiliki tenor atau masa jatuh tempo selama 3 tahun, tepatnya 15 Februari 2029. Sedangkan ORI 029T6 memiliki tenor 6 tahun hingga 15 Februari 2032. Adapun tingkat kupon yang diberikan kepada investor cukup kompetitif, yaitu 5,45% untuk ORI 029T3 dan 5,80% untuk ORI 029T6. Jenis kupon keduanya memiliki tingkat bunga tetap atau fixed rate dengan masa penawaran ORI 029 berlangsung mulai tanggal 26 Januari hingga 19 Februari 2026. Kemudian minimal pemesanan untuk kedua seri tersebut sebesar Rp1 juta. Sedangkan maksimal pemesanan ORI 029T3 sebesar Rp5 miliar dan ORI 029T6 Rp10 miliar. Dan bagi investor yang berminat untuk berinvestasi di ORI 029 dapat melakukan pemesanan melalui 28 mitra distribusi yang terdiri dari 18 bank umum, 6 perusahaan efek, dan 4 perusahaan teknologi finansial agen penjual efek reksadana. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan ORI 029 pilihan berharga untuk tumbuh dan berdaya, sudah hadir bersama saya melalui Zoom ini Pak Singgi Gunarsa. Beliau adalah analis keuangan negara, ahli media, Direktorat Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Singgi, apa kabar? Ya, halo. Ya, masih di mute sepertinya Pak Singgi. Ya, halo, selamat pagi. Baik, sepertinya kami tengah mengalami gangguan komunikasi dan kita akan coba sapa kembali. Halo Pak Singgi. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan pemerintah kembali menawarkan salah satu instrumen investasi SBN Retail, yakni ada ORI 029. Dan sebelum membahas lebih jauh bagaimana update mungkin capaian dari penerbitan SBN Retail di sepanjang tahun 2025 lalu nih Pak Singgi, kita akan review terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Singgi. Review Anda terkait dengan penerbitan SBN Retail kita di sepanjang tahun 2025 lalu, Pak. Oh ya, jadi sepanjang tahun 2025, pemerintah sudah menerbitkan sekitar 153 triliun ya secara total ya untuk SBN Retailnya. Nah, ini merupakan suatu milestone juga buat pemerintah. Apalagi kita lihat partisipasi investor retailnya sebesar 262.000 gitu ya, dan ternyata memang dengan banyaknya teknologi dan juga edukasi yang cukup menyeluruh ya, baik itu di media sosial dan media-media lainnya, ini membuat SBN Retail ini semakin dikenal di kalangan rakyat Indonesia ya.
Dan ini memang sepertinya seluruh generasi nih, Mas Pras ya, terkait dengan SBR Retail ini. Jadi lebih dikenal lagi dan jangkauannya juga lebih luas lagi ya, kita harapkan bersama. Baik, di tengah dinamika ekonomi global, lantas bagaimana kalau kita lihat upaya pemerintah nih ya untuk menjaga stabilitas fiskal kita, kemudian sejauh mana penerbitan SBN Retail seperti ORI 029 ini bisa menjadi pilar utama dalam pembiayaan mandiri gitu, untuk pembangunan bangsa? Jadi APBN memang saat ini menjadi salah satu yang terpenting ya untuk menopang perekonomian Indonesia ya, apalagi Bapak Menteri Keuangan Pak Purbaya selalu menekankan pertumbuhan ya yang lebih fokus ke depan, dan ini mementingkan peranan APBN ke depannya. Tentu saja APBN kita karena posisinya masih defisit membutuhkan pembiayaan yang cukup besar gitu, dan memang dari penerbitan SBN Retail ini selain instrumen-instrumen lain yang kita miliki, ini merupakan instrumen yang cukup potensial ke depannya ya, apalagi saat ini semua masyarakat ya, mulai mengenal instrumen investasi gitu ya, baik itu yang risky asset maupun yang safety asset. Nah ini yang pemerintah coba tawarkan. Jadi saat ini semua kalangan memiliki kesempatan ya berinvestasi di semua instrumen ya, Mas Pras ya, baik itu instrumen saham, bahkan kripto dan juga obligasi juga gitu, itu dimanfaatkan. Dari sisi pemerintah sendiri sebenarnya dengan adanya potensi yang sangat besar dari investor retail ini akan mempermudah ya dan membuat APBN kita menjadi lebih mandiri ya ke depannya ya. Jadi kita tidak terlalu mengandalkan gitu ya pembiayaan APBN dari faktor-faktor di eksternal, dan tentu saja dari sisi pemerintah apabila nanti melakukan pembayaran baik itu pokoknya maupun kuponnya itu dinikmati oleh masyarakat domestik ya, dan ini juga akan tentu saja mendongkrak ekonomi ke depannya, seperti itu. Baik, Pak Singgih. Nah, yang menarik kita cermati masa penawaran dari ORI 029 ini cukup unik karena ada momen perayaan Imlek kemudian menjelang Ramadan begitu. Apakah ini bisa menjadi alternatif pilihan yang cukup menarik begitu untuk dicermati? Ada uang pop kah nanti di sana atau bagaimana? Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Singgih, kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan breaking news terkait dengan Bursa Efek Indonesia bersama dengan SRO dan Asosiasi Emiten Indonesia. Pagi ini akan menyampaikan perkembangan terkini perekonomian serta pasar modal Indonesia, khususnya terkait dengan reformasi pasar modal Indonesia. Selamat menyaksikan. Dan teman-teman sekalian, kalau mengingat apa yang disampaikan di Senin yang lalu, arah kebijakan dan rencana aksi kita ini kembali saya tegaskan inline dengan praktek dan ekspektasi dari global index providers, yang tentu dalam hal ini menempatkan tingkat free float sebagai salah satu indikator penting dalam mereka menilai kualitas pasar dan memperhitungkan perhitungan indeks yang akan mereka lakukan. Perlu juga dicatat bahwa implementasi kebijakan ini akan terus kita pantau, kita monitor dengan ketat agar ini semua dilakukan dengan azas kehati-hatian yang tinggi. Dan kami bersepakat nanti teman-teman akan mendapatkan informasi konsep atau draft peraturan bursanya. Nanti dapat dilihat di sana bahwa ini akan kita lakukan secara bertahap dan juga secara terukur, dan terus akan membuka ruang dialog yang erat dengan industri yang terdampak serta semua pemangku kepentingan, agar pada saat berjalannya kita dapat terus mengidentifikasi setiap risiko dan secepat mungkin mengantisipasi dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini OJK bersama Bursa Efek Indonesia akan terus menilai dan memperhatikan kesiapan dari masing-masing emiten yang harus meningkatkan porsi free float yang dimaksud, dan terus memantau kesiapan dan kondisi pasar, serta tentu yang utama kapasitas penyerapan investor kita pada saat kebutuhan penggalangan dana tambahan ini dilakukan
pada saat kita melakukan peningkatan free float dimaksud. Ini semua tentu dalam menghadirkan agar transisi nanti berjalan secara tetap sehat dan tentu tidak menimbulkan disrupsi atau gangguan yang tidak kita inginkan. Sebagai langkah awal, bursa juga sudah merencanakan dan akan segera menyiapkan hot desk serta tim khusus, betul ya Pak Jeffrey dan Pak Arman, yang nanti akan mendampingi Pak Arman dan kawan-kawan di Asosiasi Emiten Indonesia dan setiap individu emiten yang tercatat di bursa kita, untuk betul-betul memandu dan memastikan kesiapan mereka dalam proses mereka menyesuaikan dengan kebijakan yang baru ini. Di saat yang sama tadi kami juga sudah mendapatkan keinginan dan komitmen dari Pak Arman dan kawan-kawan di AEI yang akan terus secara intens juga melakukan koordinasi serta melaksanakan berbagai kegiatan bersama OJK dan Bursa dalam hal ini, guna menyelaraskan setiap pelaksanaan kegiatan dan agenda-agenda yang kita sepakati. Kedepan teman-teman sekalian, kami tentu meyakini bahwa free float yang lebih tinggi, lebih terbuka, akan semakin meningkatkan minat investasi dari para investor, terutama tentu termasuk minat investasi dari investor asing, dan akan semakin memperbesar porsi kontrol publik yang diwakili oleh para investor publik, serta mendorong terbentuknya ke depan perusahaan-perusahaan tercatat baru di Indonesia yang semakin memenuhi standar internasional dari kelembagaan, kegiatan usaha, dan terutama praktek tata kelola yang dilakukan. Demikian saya kira, terima kasih atas dukungan perhatian rekan-rekan media. Dan selanjutnya mungkin kami persilahkan Pak Arman untuk menyampaikan perspektif dari teman-teman di Asosiasi Emiten Indonesia. Saya persilahkan Pak Arman. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Arman Wahidi Hartono, Ketua AEI Asosiasi Emiten Indonesia. Pagi ini kami telah bertemu dengan seluruh tim dari Pak Hasan dan Pak Jeffrey. Terima kasih untuk pengaturan meetingnya dengan Pak Arman juga untuk berdiskusi, saling mendengarkan masukan, dan secara prinsip terima kasih Pak, kita dari Asosiasi Emiten Indonesia mendukung penuh arahan-arahan dari peraturan. Dan terima kasih juga untuk segala masukan kami juga sudah didengarkan. Dari Asosiasi Emiten Indonesia memiliki misi untuk bersama-sama bekerjasama dengan SRO, dengan pasar, dengan para emiten untuk bisa membangun pasar modal Indonesia yang kelas dunia, standar internasional. Dan tentu akan satu jalan seiring dengan SRO, dengan bursa, dengan OJK, tentu harus sejalan. Untuk membuat jumlah saham yang floating menjadi lebih besar, tentu arah yang baik. Kita akan dukung ke arah 15%, dan masukan kami juga sudah didengar, di mana ketika meningkatkan floating ini sangat bergantung dengan kemampuan pasar menyerapnya bagaimana, dengan kecocokan emiten dan investornya. Jadi tentu harus dilakukan dengan hati-hati bersama-sama. Kita akan selalu butuh bekerja sama dalam hal ini. Untuk membuat transparansi aturan-aturan yang membangun sehingga pasar modal Indonesia lebih transparan bagi para investor, bagi pemangku kepentingan publik, tentu juga arahan yang sangat baik. Tentu semua aturan-aturan yang membangun sehingga pasar modal Indonesia lebih transparan, governance lebih baik, manajemen di emiten juga lebih baik, tentu akan kita dukung semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk kerjasamanya yang luar biasa. Kita sama-sama membangun pasar modal Indonesia kelas dunia. Baik, terima kasih banyak Pak Arman yang mewakili AEI sebagai ketua.
Teman-teman sekalian, kami berkomitmen akan terus melakukan ini secara cepat, kami bergerak cepat. Dan pada hari ini, Bursa Efek Indonesia akan menyampaikan kepada publik konsep atau draft perubahan peraturan pencatatan yang di dalamnya memuat agenda untuk peningkatan porsi free float ini. Dan silakan teman-teman sekalian, publik dan terutama stakeholders yang terkait dengan perubahan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia ini untuk menyimak dan memberikan masukan sebagai bagian dari meaningful participation yang kita tunggu selama 10 hari kerja ke depan. Tahapan berikutnya setelah itu kami di OJK akan menunggu penyampaian permohonan persetujuan perubahan peraturan dimaksud, dan tentu kami di OJK sama berkomitmen bergerak cepat akan melakukan review dan menyampaikan saran dan arahan revisi sebelum nanti segera akan kita lakukan pemberlakuan peraturan dimaksud. Di dalamnya sekali lagi akan memuat pentahapan yang pada dasarnya mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan kesiapan pasar dalam melakukan agenda besar ini. Kemudian pada kesempatan ini juga saya mengingatkan target penyampaian atau penerbitan peraturan itu adalah Maret 2026 ini. Tapi mohon doa dukungan, mudah-mudahan kami bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat dari apa yang kita rencanakan. Mungkin itu dari kami, Pak Jeffrey, Pak Nyoman, ada tambahan? Cukup ya. Baik, demikian teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga lengkap. Baik, pemirsa, baru saja kita menyaksikan breaking news yang disampaikan oleh SRO Pasar Modal ya terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk terus menjaga kinerja positif pasar modal Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Singgi Gunarsa. Beliau adalah analis keuangan negara ahli Madya, Direktorat Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Langsung saja kita sapa kembali. Halo, Pak Singgi. Halo, halo. Baik Pak, terima kasih Pak masih bersama kami, dan tadi kita sempat tertunda kalau kita bicara mengenai penerbitan ORI 029 begitu, di mana tadi ada tenor yang 3 tahun, 6 tahun, dan yang menarik juga dicermati momentumnya nih untuk penawarannya, ada Imlek di sana, kemudian juga ada menjelang Ramadan. Nah, apa yang bisa kita cermatin begitu? Apakah bisa menjadi pilihan investasi yang menarik juga nih untuk investor? Ya, bagi dalam konteks makroekonomi biasanya untuk Indonesia ya. Momen Ramadan dan long weekend atau long holiday itu adalah momen di mana masyarakat itu menopang pertumbuhan ekonomi ya. Ini adalah periode pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding yang periode sebelumnya sepertinya ya, karena ada konsumsi dan lain-lain. Dan di sisi lain memang masyarakat itu biasanya mendapatkan cash yang berlebih lah ya istilahnya. Nah ini memang itu biasanya segala usia sih, dari yang pegawai juga ada tunjangannya seperti itu ya, dan mahasiswa mendapatkan THR atau angpau dari saudara maupun orang tuanya. Nah ini memang jadi salah satu pilihan ya, apakah cash yang berlebih itu akan di spending semuanya atau sebagian bisa dialokasikan ke investasi gitu ya. Nah ini merupakan kesempatan yang bagus ya buat teman-teman yang memperoleh cuan lebih gitu di periode ini, mendapatkan future cuan gitu ya dari kupon yang akan ditawarkan ORI ke depannya gitu. Apalagi itu kan setiap tanggal 15 ya kita akan bayar kupon-kuponnya ini. Nah ini akan menjadi cash flow yang lebih baik sih ke depannya ya. Jadi bisa berpikir jangka panjang. Jadi kalau kami lihat ini momentum yang cukup baik ya ke depannya, dan kita sih berusaha secara masif edukasi ya untuk masyarakat di Indonesia untuk lebih lagi ya untuk meningkatkan mindset investmentnya ya daripada mindset savingnya gitu.
agar memperoleh return yang lebih sesuai gitu ya untuk perencanaan masa depan. Seperti itu Mas Ras. Baik, nah kalau kita bicara mengenai struktur ORI 029 sendiri seperti apa nih Pak Singgi? Apakah sama atau berbeda dengan sebelumnya? Ini yang kalau untuk ORI ini memang tidak berubah ya, artinya setiap instrumen SBN retail ini kita sudah plotkan gitu ya, baik itu yang saving bonds, yang ORI maupun SR, seluruh retail, itu sama ya. Jadi kita berharap sih masyarakat juga tidak terlalu bingung atas struktur dari instrumennya, karena ini adalah kuponnya tetap gitu ya. Jadi kalau misalnya ORI 029 T3 gitu ya, T3 kan sekarang itu berartinya dengan kupon 5,45 gitu ya. Untuk yang T3 ini akan tetap diterima selama 3 tahun segitu, tidak berubah ya. Sementara yang investor yang ingin mencari kupon yang lebih besar, nah ini bisa membeli yang T6 ya di 5,80 seperti itu. Jadi selama 6 tahun sama pas-pas seperti itu. Baik, dan kita tahu proses pemesan dari ORI 029 ini adalah sudah full digital begitu. Sejauh mana nih Kementerian Keuangan juga menjamin keamanan digitalnya sistem ini, juga kita bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya pasti. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Singgi Gunarsa, analis keuangan negara ahli media, Direktorat Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Nah, Pak Singgi, kalau kita bicara mengenai digitalisasi yang memang sekarang bahkan sudah merambah untuk penerbitan surat utang atau ORI 29 yang ditawarkan nih kepada masyarakat investor di Indonesia. Lantas bagaimana dari sisi Kementerian Keuangan menjamin sistemnya, kemudian bagaimana literasi masyarakatnya bahwa sekarang untuk memesan ORI 029 melalui aplikasi, berarti memang full kita menggunakan layanan internet begitu di sana. Silakan Pak. Ya, jadi justru dengan adanya digitalisasi ini merupakan jaminan ya bagi para investor untuk mendapatkan instrumennya secara lebih mudah dan lebih aman. Dibandingkan yang waktu lalu yang masih paper based gitu, sekarang sih sudah digital semua, jadi semua akun tercantum ya, baik itu akun surat berharganya maupun untuk cash flow-nya nanti di rekening masing-masing. Dan kita juga bekerja sama dengan 28 mitra distribusi ya, Mas Pras, dan ini juga menjamin proses mendapatkannya juga lebih mudah ya. Jadi bisa dipantau cash flow-nya, kira-kira tanggal 15 nanti ada uang masuk dari pemerintah gitu ya. Kupon yang dibeli ini lebih aman ya. Apalagi sekarang dengan adanya aplikasi itu dengan mudah tuh ya investor baru beli 1 juta untuk ORI 029 ini bisa dengan gampang sekali gitu. Tidak harus datang ke cabang dan lain-lain. Jadi memang lebih aman tentunya untuk dan tidak, tentu saja ini diawasi juga dengan semua otoritas ya, baik juga Bank Indonesia sebagai central registry itu juga mengawasi proses penerbitan maupun nanti settlement sekaligus nanti pembayaran kuponnya ke investor. Baik, dari sisi literasi masyarakat sendiri saat ini bagaimana Pak kalau kita bicara mengenai pemanfaatan digitalisasi untuk pemesanan ORI 029 misalnya? Ya, kalau dari pemerintah sendiri untuk edukasi ke masyarakat sudah kita usahakan ya, baik itu secara fisik itu mengunjungi terutama daerah-daerah baru ya yang di luar Jawa yang sangat potensial nih. Dan tentu saja kita lihat juga bagaimana masyarakatnya harus sadar bahwa untuk berinvestasi ini harus ada komponennya gitu, minimal 2L ya, legal dan logis. Jadi itu yang dipentingkan karena sekarang instrumen investasi kan macam-macam ya, dari saham, kripto gitu, dan ini harus ada legal dan logisnya. Apakah memberi return yang cukup logis gitu ya, karena kan kalau instrumen pasti ada itu ya, risk and return-nya harus jelas ya. Biasanya kalau return-nya terlalu tinggi itu risikonya akan sangat besar. Nah, sebenarnya ORI ini berada di antara tengah-tengah ini, antara
risk dan return. Dan bahkan risknya juga cenderung lebih aman ya, karena dijamin oleh pemerintah dan undang-undang. Baik, nah Pak Singgi, kalau kita lihat tren dari investor khususnya SBN Retail lah, ini kan memang dominasinya sekarang di generasi muda ya, ada milenial, Gen Z. Menurut Anda bagaimana memandang fenomena ini? Apakah ini menjadi bentuk kesadaran yang semakin membaik begitu terkait dengan literasi investasi ataupun industri keuangan begitu di Indonesia, sehingga ini akan menjadi satu berkah tersendiri lah bagi penerbitan surat utang ataupun produk-produk investasi lainnya begitu? Iya. Kita mengalami ya di beberapa hari terakhir banyak sekali volatilitas gitu ya di pasar equity dan juga di kripto, bahkan emas dan silver pun terpapar volatilitas yang sangat besar. Namun kalau SBN itu relatifly lebih stabil ya Mas Pras, kalau kita lihat, bahkan pemerintah waktu lelang kemarin pun incoming bids-nya masih cukup besar gitu, despite what happening in equity market. Nah ini dari Gen Z juga sepertinya akan memahami bahwa ada nih di sisi lainnya ada investor yang investasi yang lebih aman gitu ya, returnnya juga cukup menarik, dan ini menjadi hal yang membanggakan bagi pemerintah ya, bahwa semua sekarang bisa mengakses gitu ya untuk membeli SBN Retail ini di aplikasi, dan semua lebih mudah ya, dan terutama untuk anak-anak muda nih ya yang sekarang juga sudah mulai paham berinvestasi ya, tidak hanya melalui punya uang untuk bergaul dan nongkrong-nongkrong, tapi sudah banyak yang sadar ya, walaupun banyak juga yang kejeblos di investasi-investasi yang berisiko tinggi gitu. Nah di sisi lain kita promote nih Ori ini dan SBN Retail lainnya ini benar-benar dijamin oleh undang-undang seperti itu. Jadi negara menawarkan investasi yang lebih safe dan cash flow-nya juga terjamin seperti itu. Baik, nah setelah Ori 029 ini Pak Singgi, apakah nanti juga pemerintah akan secara konsisten juga menerbitkan instrumen investasi seperti ini, atau ada jenis lain, atau bagaimana Anda melihat di sepanjang tahun 2026 ini, dan kansnya juga seperti apa nih Pak Singgi? Ya, semua instrumen kita kembali tawarkan ya, karena biasanya pemerintah kalau mengeluarkan satu instrumen itu tidak akan bersifat one off, Mas Pras ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita harus selalu hadir gitu di masyarakat. Begitu juga dengan SBN Retail, jadi Q1 ini rencananya kita ada Ori 29 dan juga nanti ada SR ya, kalau ingin mendapatkan instrumen yang syariah. Q2 nanti juga ada SR dan ST ya. Dan untuk Q3 ada Ori lagi, nanti Ori 30, ada SR25, SWR ya yang kafling sukuk. Dan Q4 yang terakhir nanti kita tutup dengan seri SBR 015 dan SC 017. Jadi setiap kuartal itu ada ya, jadi pemerintah secara rutin menawarkan ya, jadi misalnya Miss yang Ori 29 bisa tunggu instrumen yang lainnya yang ditawarkan. Baik, tinggal menunggu saja setiap kuartalan itu akan ada instrumen baru ya. Selalu ada. Nah, kalau kita bicara mengenai masa penawaran yang ini kan akan sampai dengan 19 Februari, bagaimana Anda yang bisa sampaikan begitu supaya jangan sampai terlewat nih investasi untuk masuk di Ori 029? Siap. Jadi kalau untuk masa penawaran, jadi kami ingatkan kembali dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 19 Januari, dan Ori itu ya dijamin oleh undang-undang ya. Jadi pergerakan harga bisa naik turun, pergerakan yield bisa naik turun, tapi pada saat tanggal 15 pemerintah akan transfer kuponnya ke rekening investor masing-masing. Tidak perlu nunggu dividen dan lain-lain, rutin tanggal 15 aman ya. Jadi tentu saja monggo para investor bisa registrasi di MIDIS yang tadi ada 28 tadi ya, untuk mendapatkan SID dan tentu saja bisa membeli Orinya, silakan ya, kami tunggu partisipasinya di Ori 029.
Baik, itu dia terkait dengan ORI 029 ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi nih buat pemirsa, apabila memang ingin berinvestasi di ORI 029 ini, segera saja langsung melalui mitra distribusi. Semuanya mudah karena sudah online ya, di mana saja kapan saja bisa, begitu ya Pak Singgi ya. Baik, Pak Singgi, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX terkait dengan penerbitan dari ORI 029. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Singgi. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras dan Mbak Wisnu.